Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. 3 sosok dengan cahaya keperakan bergelombang di sekujur tubuh mereka, melayang di depan aula petir. Aura hitam seperti monster menyebar, memenuhi seluruh tempat dengan aura jahat yang menyebabkan ekspresi banyak orang berubah. Pang Hao, Liu Xiangxuan dan berbagai ahli di sekitarnya menatap ketiga sosok itu. Ekspresi mereka tanpa sadar berubah sedikit jelek. Mereka telah menyaksikan kekuatan boneka-boneka ini di danau petir. Saat itu, hanya satu dari mereka saja yang sangat menyusahkan mereka. Namun, 3 dari mereka ada di sini sekarang. Ini setara dengan 3 ahli tahap kematian mendalam tingkat lanjut. Darah yang pekat menyebar perlahan di udara. Di bawah rangsangan darah, para ahli yang akal sehatnya telah berkurang karena keserakahan, akhirnya mulai pulih secara bertahap. Seketika, mereka tidak berani maju lagi. Semua orang tahu betapa kuatnya ketiga mayat perak ini. Meskipun ratusan ahli menyerang secara serentak sebelumnya, mereka semua terpotong-potong seperti melon di bawah helikopter. Siapa yang berani menyerang dengan gegabah sekarang? Haha, simbol iblis. Ketiga pria dari gerbang Yuan menatap ketiga mayat perak itu sementara senyum aneh terpancar di wajah mereka. Namun, mereka tidak mengambil inisiatif. Sebaliknya, mereka hanya mengamati dengan dingin di samping. Mereka ingin melihat bagaimana yang lainnya berencana untuk menyingkirkan rintangan di jalan mereka. Detik berikutnya, area ini menjadi sangat sunyi. Mata banyak ahli berkedip. Jelas, mereka sedang memikirkan bagaimana mereka harus menghadapi situasi di depan mereka. Lindong juga tidak mengatakan apa-apa. Ada banyak ahli yang hadir dan mereka semua cukup terampil. Karena itu, dia tidak perlu pamer. Keheningan itu tidak berlangsung lama. Gerbang 9 tenang dan aula langit misterius di depan saling bertukar pandang sebelum perlahan melangkah maju di depan banyak ahli. Setiap orang. Pang Hao menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum pada para ahli. Sebelum berkata, kita semua di sini ingin memasuki aula petir untuk mencari harta karun. Namun, pertama-tama kita harus menghabisi 3 mayat perak di depan kita. Seluruh tempat itu sunyi saat semua orang menatap Pang Hao. Namun, mereka tiba-tiba tidak menegurnya. Ini karena semua orang tahu bahwa Pang Hao kemungkinan besar memiliki rencana dalam benaknya saat ia melangkah maju. Menurut sumber saya, ketiga mayat perak ini memiliki kekuatan ahli tahap kematian mendalam tingkat lanjut. Kemungkinan besar kita semua di sini akan sangat menderita jika kita berhadapan langsung dengan mereka. Ekspresi beberapa orang sedikit berubah setelah mendengar kata-katanya. Memang sulit untuk berurusan dengan 3 mayat perak tahap kematian mendalam tingkat lanjut. Apakah saudara Pang Hao punya ide bagus? Beberapa ahli bertanya. Pang Hao tersenyum tipis dan menjawab, kami memang memiliki beberapa cara untuk menghadapi mayat-mayat perak ini. Namun, kami akan membutuhkan bantuan dari kalian semua. Kalau tidak, kecil kemungkinan kami akan berhasil. Beberapa keributan terdengar dari awan badai setelah kata-katanya diucapkan. Bahkan Lindong tanpa sadar mengangkat alisnya. Apakah Nine Renegade benar-benar memiliki kemampuan untuk menghadapi 3 mayat perak tahap kematian mendalam tingkat lanjut? Banyak ahli tertawa terbahak-bahak setelah merenung sejenak. Bagaimanapun, tidak apa-apa asalkan mereka tidak perlu berhadapan langsung dengan makhluk-makhluk itu. Senyum muncul di wajah Pang Hao saat mendengar ini. Dia dengan cepat membalik tangannya. Sebuah piringan bundar berwarna putih muncul dalam sekejap. Ada fluktuasi formasi samar yang hadir di piringan bundar itu, dan itu cukup kuat. Ini adalah harta karun berharga dari gerbang 9 tenangku, piring roh penjaga 9 tenang. Begitu diaktifkan, kita akan dapat membentuk formasi roh penjaga 9 tenang. Pada saat itu, kita seharusnya dapat mengandalkan formasi ini untuk menekan ketiga mayat perak ini selama beberapa hari. Jumlah waktu itu mungkin cukup bagi kita untuk melakukan perjalanan melintasi aula petir beberapa kali. Ini adalah formasi penjaga sekte gerbang 9 tenang. Diperlukan lebih dari selusin ahli tahap kematian mendalam untuk mengaktifkan formasi ini. Selain itu, dibutuhkan kekuatan yang sangat besar untuk memasukkan formasi ini ke dalam lempengan spiritual. Hampir tidak ada individu di gerbang 9 tenang yang memiliki kemampuan seperti itu.
Pang Hao membawa harta karun. Banyak seruan mulai terdengar, tak lama kemudian suara Pang Hao terdengar. Kemungkinan beberapa ahli juga telah mendengar tentang harta karun di tangan Pang Hao ini. Mata Lindong sedikit terkejut saat dia menatap piring berwarna putih yang ditutupi cahaya redup, yang berada di tangan Pang Hao. Dia bisa merasakan riak yang luar biasa dari piring itu. Seketika, dia tanpa sadar menepuk bibirnya. Mereka memang layak menjadi faksi besar. Formasi penjaga roh 9 tenang mungkin lebih rendah dibandingkan dengan formasi alam semesta kuno di tubuhnya, tetapi itu jelas juga sangat luar biasa. Menekan 3 mayat perak selama beberapa hari bukanlah hal yang biasa. Haha, mengaktifkan formasi itu membutuhkan banyak sekali yuan power. Aku hanya bisa mengandalkan semua orang di sini, kata Pang Hao sambil tersenyum. Semua orang menyeringai dan mengangguk setelah mendengar ini. Mereka tentu saja mengerti bahwa Pang Hao tidak ingin menghabiskan kekuatannya sendiri untuk menghadapi ketiga mayat perak ini. Oleh karena itu, ia harus bergantung pada orang lain. Namun, para ahli ini tidak merasa sedikit pun tidak senang karena ini. Bagaimanapun, Pang Hao adalah satu-satunya yang memiliki formasi sekuat itu. Lindong melihat pemandangan ini dengan acuh tak acuh. Karena Pang Hao ini bersedia mengeluarkan formasinya untuk menekan mayat-mayat perak, Lindong tentu saja senang untuk duduk santai dan menikmati pertunjukan. Namun, saat Lindong sedang merenungkan pikiran-pikiran tersebut, dia melihat Pang Hao berbalik untuk menatapnya. Tatapannya cukup aneh. Namun, saya tidak dapat menggunakan formasi ini dengan fleksibel. 3 orang diperlukan untuk menarik ketiga mayat perak itu ke dalam formasi setelah diaktifkan. Pang Hao berkata sambil tersenyum. Mata banyak ahli sedikit bergetar setelah kata-kata ini terdengar. Ini adalah tugas yang berbahaya dan tidak ada yang ingin bertarung dengan mayat-mayat perak yang ganas itu. Saat ini, total ada 3 mayat perak. Sekte 9 Gerbang Tenang dan Sekte Langit Misterius akan bertanggung jawab untuk mengambil 1 mayat perak masing-masing. Namun, teman lain yang hadir di sini akan membantu mengambil mayat perak ketiga. Pang Hao berkata sambil tersenyum. Suasana menjadi sunyi. Tidak ada seorang pun yang berinisiatif untuk berbicara. Jelas, tidak ada seorang pun yang ingin maju dan mengambil peran tersebut. Pang Hao tidak terkejut dengan pemandangan ini. Segera setelah itu, kepalanya menoleh ke arah Lindong di depan mata dinginnya. Semuanya, sebelum ini, kita juga pernah bertemu dengan mayat perak. Saat itu, mayat perak itu mengejar saudara Lindong. Namun, saudara Lindong berhasil melarikan diri. Oleh karena itu, saya yakin bahwa saudara Lindong mungkin adalah orang yang paling cocok di sini untuk menangani tugas memikat mayat perak ketiga ke dalam formasi. Banyak pasang mata di awan badai itu dengan cepat diarahkan ke Lindong, yang berada agak jauh, setelah suara Pang Hao terdengar. Mata mereka sebagian besar dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka jelas tidak menyangka bahwa Lindong benar-benar mampu melarikan diri dari mayat perak tahap kematian mendalam tingkat lanjut. Mata banyak ahli di sekitar tempat itu berkedip. Tawa pun terdengar. Beberapa dari mereka jelas menyadari bahwa Lindong dan Pang Hao memiliki dendam satu sama lain. Namun, mereka tidak peduli. Selama mereka bukan orang yang dipilih, tidak masalah siapa yang akan maju untuk menghadapi mayat perak itu. Bajingan itu! Muling San menggertakkan giginya. Matanya yang besar dipenuhi amarah. Pang Hao ini jelas-jelas sedang merencanakan sesuatu terhadap mereka lagi. Lindong memasang ekspresi acuh tak acuh. Pang Hao memang sangat kejam. Dari penampilannya, Pang Hao jelas-jelas memaksanya untuk melakukan tugas berbahaya ini. Bagaimanapun, formasi itu miliknya. Selain itu, ia mendapat bantuan dari berbagai ahli yang hadir di sini. Jika Lindong menentang keputusannya, kemungkinan besar Lindong akan segera menjadi musuh semua orang. Saat itu, Pang Hao dapat menghasut orang banyak untuk menyerangnya. Secara kebetulan, ada banyak ahli yang hadir di sini yang juga tertarik dengan kunci menara perak yang dimilikinya. Tidak kekurangan orang di dunia ini yang akan menendang Anda saat Anda terjatuh. Haha, saudara Lindong, apa pendapatmu tentang saranku? Pang Hao tersenyum menatap Lindong dan tertawa. Dia berharap Lindong akan menolaknya dengan marah. Dengan begitu, situasi saat ini akan menempatkan Lindong dalam keadaan yang sangat canggung. Banyak pasang mata yang tertuju pada Lindong. Banyak di antaranya yang memiliki niat jahat.
Lindong bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikan tatapan di sekitarnya. Dia hanya menatap Pang Hao yang tersenyum. Sesaat kemudian, senyum muncul di wajahnya. Setelah itu, dia mengangguk. Ketika Pang Hao melihat Lindong menganggukkan kepalanya, tatapan terkejut terlihat jelas di matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lindong akan setuju dengan cara yang begitu lugas. Haha, saudara Lindong benar-benar seseorang yang memahami gambaran besarnya. Namun, ekspresi terkejut itu segera menghilang saat senyum muncul kembali di wajah Pang Hao. Namun, dari sudut pandang manapun, senyum itu tampak dipenuhi dengan dingin dan jahat. Namun, Lindong menutup mata terhadap hal ini. Dia hanya tersenyum pada Pang Hao dan menjawab, "Kalau begitu aku harus mengundang saudara Pang Hao untuk mengaktifkan arai." Pang Hao tersenyum tipis. Dengan lambaian tangannya, cahaya cemerlang meletus dari cakram bercahaya di tangannya. Pada saat berikutnya, sinar-sinar cahaya itu mulai terjalin di udara. Orang bisa melihat samar-samar susunan yang sangat besar terbentuk. Namun, hanya siluet yang muncul dan sisanya belum selesai. Semuanya, silakan tuangkan kekuatan Yuan kalian ke dalam susunan ini. Pang Hao menoleh, menatap ke arah banyak ahli dan berbicara sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-katanya, para ahli itu menganggukkan kepala sedikit. Kekuatan Yuan yang tak terbatas melolong keluar, berubah menjadi garis-garis cahaya yang melesat langsung ke dalam susunan itu. Setelah masuknya Yuan Power, cahaya yang menyilaukan langsung meletus dari susunan itu. Saat Yuan Power yang tak terbatas melonjak dan membengkak di dalamnya, susunan yang awalnya agak ilusi mulai berubah dengan cepat menjadi nyata saat fluktuasi energi yang mencengangkan mulai perlahan memancar darinya. Susunan ini memang fantastis. Saat Lindong melihat pemandangan di depannya, matanya sedikit menyipit. Formasi penjaga roh 9 tenang yang disebut-sebut mampu menjadi susunan pelindung sekte besar dari gerbang 9 tenang memang agak menakjubkan. Saat susunan itu perlahan terbentuk, 3 mayat perak di depan aula guntur tampaknya telah merasakan bahaya yang datang, dan fluktuasi mulai muncul ke permukaan dalam mata mereka yang dipenuhi ki hitam. Melihat ini, Pang Hao berbicara sambil tersenyum tipis. Saat suaranya terdengar, lelaki tua berambut abu-abu dari gerbang 9 tenang dan lelaki parubaya dari aula langit misterius naik ke langit. Kekuatan Yuan yang dahsyat meletus dan melonjak di sekitar mereka sementara ki kematian yang samar-samar terlihat mulai memancar keluar. Jelas, keduanya adalah ahli sejati di tahap kematian mendalam. Saat para ahli di sekitarnya menatap 2 ahli tahap kematian mendalam dari gerbang 9 tenang dan aula langit misterius, alis beberapa orang terangkat. Kelompok-kelompok kuat itu benar-benar memiliki fondasi yang kuat. Ahli tahap kematian mendalam seperti itu tidak mudah dipanggil. Saudara Lindong, Pang Hao menyeringai sambil menatap Lindong. Lindong melirik Pang Hao dengan pandangan apatis, tetapi tidak mengatakan apapun. Tubuhnya bergerak dan terangkat ke udara. Pria tua berambut abu-abu dan pria parubaya itu juga menatapnya tetapi tidak berkomentar. Pada saat berikutnya, sosok mereka melesat maju, masing-masing menerjang ke arah mayat berwarna perak. Saat 2 ahli tingkat kematian mendalam itu beradu dengan 2 mayat perak, fluktuasi kekuatan Yuan yang sangat mencengangkan langsung beriak di langit. 4 sosok saling bersilangan tangan dengan kecepatan kilat. Tingkat kekejaman dalam serangan mereka membuat orang gemetar ketakutan. Namun, dari percakapan ini, siapapun dapat mengetahui bahwa lelaki tua berambut abu-abu dan lelaki parubaya itu sebagian besar berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Mereka hanyalah ahli tahap kematian mendalam awal. Jika mereka benar-benar bertarung, mereka tentu saja bukan tandingan bagi mayat perak tahap kematian mendalam tingkat lanjut. Namun, misi mereka saat ini bukanlah untuk mengalahkan mayat perak, dan mereka hanya perlu menunda sementara mayat perak itu. Saat semua orang menyaksikan tontonan di langit, beberapa tatapan simpatik diarahkan ke Lindong yang telah melesat ke arah mayat perak ketiga. Pria tua berambut abu-abu dan pria parubaya itu adalah praktisi di tahap kematian mendalam awal, namun mereka kalah dalam pertempuran melawan mayat perak. Kekuatan Lindong hanya pada tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut. Perbedaan antara dia dan mayat perak itu benar-benar luar biasa. Lindong mengabaikan tatapan mata itu. Menyapu ke depan, dia muncul di hadapan mayat perak ketiga. Melihat tanda-tanda iblis yang menutupi seluruh tubuh mayat itu, tatapan serius muncul di matanya.
Musuh ini benar-benar tidak mudah untuk dihadapi. Ketika melihat seseorang telah maju untuk menghalanginya, mayat perak itu tidak peduli dengan basa-basi apapun saat raungan buas terdengar dari mulutnya. Pada saat berikutnya, ki hitam yang menutupi langit meletus, berubah menjadi selusin rantai hitam. Seperti ular berbisa, mereka mulai mengepung Lindong. Melihat serangan mayat perak itu, mata Lindong mengeras. Sayap naga hijau di punggungnya terbuka. Di permukaannya, samar-samar terlihat 10 tato cahaya naga hijau yang berenang diam-diam. Dengan kepakan sayapnya yang ganas, tubuhnya bergetar. Rantai hitam itu menusuk ke arahnya dengan kecepatan kilat, sebelum dengan kasar mencabik-cabik tubuh Lindong. Melihat Lindong terkena serangan, keributan langsung muncul dari kerumunan. Apakah bocah ini tidak bisa menerima satu serangan pun? Namun, suara itu tidak bertahan lama. Mereka segera menyadari bahwa sosok yang tertusuk rantai hitam itu perlahan menghilang. Bayangan sisa? Beberapa orang yang sangat jeli menyipitkan mata mereka. Dalam sekejap, mereka menoleh untuk melihat ke suatu tempat yang berjarak 10.000 kaki, hanya untuk melihat sebuah sosok muncul dalam sekejap. Sosok itu adalah Lindong. Kecepatan luar biasa. Beberapa ahli saling bertukar pandang dan melihat keterkejutan yang terpancar di mata masing-masing. Sebelumnya, bahkan mereka tidak dapat menemukan dengan tepat bagaimana Lindong mundur dari posisi awalnya. Kecepatan seperti itu benar-benar mencengangkan. Melihat kejadian ini, senyum di wajah Pang Hao membeku. Tak lama kemudian, tatapan suram melintas di matanya. Dia bisa merasakan bahwa setelah setengah hari, kekuatan Lindong tampaknya telah meningkat pesat. Paling tidak, dalam percakapan mereka sebelumnya, dia tidak dapat mendeteksi kecepatan Lindong yang mencengangkan. Kekuatannya tampaknya telah bangkit lagi. Meskipun dia masih dalam tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut, perasaan yang kudapat darinya telah tumbuh lebih berbahaya. Sambil menatap Lindong di kejauhan, Liu Xiangxuan berkata dengan suara lembut. Bagaimana kekuatannya bisa meningkat begitu banyak dalam waktu sesingkat itu? Seorang ahli aula langit misterius tidak dapat menahannya dan bertanya. Liu Xiangxuan menggigit bibir merahnya dengan lembut. Penampilannya saat ini sangat memikat. Matanya yang indah berbinar. Tak lama kemudian, dia tampak telah memahami sesuatu. Pada saat ini, keheranan muncul dari kedalaman matanya. Mungkinkah orang itu mendapatkan inti petir yang terkondensasi dari mayat perak itu? Di langit, mayat perak itu tiba-tiba melesat maju dengan dahsyat. Ki hitam yang menyelimuti langit meletus saat mengejar Lindong seperti kilat. Menghadapi pengejaran mayat perak itu, Lindong sama sekali tidak berniat melawannya. Pada saat ini, sayap naga hijau di punggungnya perlahan-lahan melebar. Dari kejauhan, sayap itu tampak memanjang hingga sekitar 100 kaki. Lebar sayapnya lebih dari 10 kali lebih tinggi dari Lindong, pemandangan yang sangat spektakuler. Ketika transformasi ini terjadi, kecepatan Lindong juga jelas meningkat ke tingkat yang agak berlebihan. Untuk sementara waktu, ia mampu secara bertahap mencapai kecepatan yang sama dengan mayat perak itu. Bagaimanapun, kecepatan mayat perak itu jelas bukan salah satu kekuatannya. Sementara Lindong mundur dengan cara licik ini, 3 pertempuran di langit berlanjut untuk sementara waktu. Meskipun situasi Lindong tampak berbahaya, dia belum benar-benar berhadapan dengan mayat perak itu sejak awal pertarungan. Di sisi lain, lelaki tua berambut abu-abu dan lelaki parubaya terpaksa sesekali berhadapan langsung dengan mayat perak itu. Konfrontasi ini jelas akan menghasilkan mayat perak yang memperoleh posisi yang lebih unggul. Jika mereka bukan juga ahli tahap kematian mendalam, mereka akan berada dalam kondisi yang agak menyedihkan. Situasi ini jelas telah melampaui ekspektasi banyak orang. Tidak seorang pun akan membayangkan bahwa Lindong, yang kekuatannya hanya pada tahap Profound Life tingkat lanjut, sebenarnya akan berada dalam posisi yang lebih nyaman daripada 2 ahli tahap Profound Dead awal. Sementara mereka terus menunda mayat-mayat itu, susunan di langit secara bertahap terbentuk ketika 3 lingkaran cahaya diam-diam mengembun dan terbentuk. Ketika Pang Hao melihat susunan itu terbentuk secara bertahap, ekspresinya menjadi semakin muram. Pemandangan di hadapannya bukanlah yang paling ingin dilihatnya. Tepat saat Pang Hao sedang mempertimbangkan apakah ia harus menunda pembentukan susunan itu, beberapa ahli yang lebih tajam tiba-tiba berbicara. Tidak ada orang bodoh di sini.
Oleh karena itu, jelas akan sangat sulit bagi Pang Hao untuk melakukan trik apapun. Ketika mendengar suara-suara ini, sudut mulut Pang Hao berkedut. Satu-satunya hal yang bisa dilakukannya adalah menahan api amarah di hatinya sambil tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Segel tangannya berubah dan kecepatan terbentuknya lingkaran cahaya tiba-tiba meningkat. "Kalian bertiga, tolong pancing mayat-mayat perak itu ke dalam lingkaran cahaya," teriak Pang Hao dengan suara rendah. Mendengar teriakannya, lelaki tua berambut abu-abu dan lelaki parubaya, yang sudah dalam kondisi agak menyedihkan selama beberapa waktu, buru-buru melesat ke arah lingkaran cahaya itu. Saat mereka melewatinya, kedua mayat perak itu mengikutinya, bergegas masuk ke dalam lingkaran cahaya itu. Ketika kedua mayat perak itu bergegas masuk ke dalam lingkaran cahaya, dua sinar cahaya lurus sempurna tiba-tiba melesat keluar dari lingkaran cahaya itu. Kemudian, sinar-sinar itu mengembang dalam bentuk melingkar di dalam lingkaran cahaya itu dengan kecepatan kilat. Ketika lelaki tua berambut abu-abu dan lelaki parubaya itu akhirnya bergegas keluar dari lingkaran cahaya itu, sinar-sinar cahaya itu tiba-tiba tertutup, berubah menjadi pilar-pilar cahaya yang lebarnya 1000 kaki. Kedua mayat perak itu telah disegel di dalam pilar-pilar cahaya itu. Saat dua mayat perak itu disegel, Lindong memikat mayat perak terakhir saat dia tiba-tiba melesat menuju lingkaran cahaya ketiga. Melihat ini, tatapan sinis tiba-tiba melintas di mata Pang Hao. Dengan perubahan segel tangannya, penutupan berkas cahaya itu tiba-tiba menjadi lebih cepat. Keributan muncul dari kerumunan. Jelas, siapapun dapat melihat bahwa Pang Hao ini sebenarnya berencana untuk mengunci Lindong dan mayat perak di dalam susunan. Lindong menatap sinar cahaya yang semakin mendekat, tatapan dingin melintas di matanya. Seperti yang diduga, Pang Hao ini punya niat jahat. Kecepatan Lindong meningkat hingga batasnya saat ini. Namun, kecepatan sinar cahaya itu menutup sama sekali tidak lambat. Ketika kedua ujung itu hanya berjarak sekitar 10 kaki, tubuh Lindong tiba-tiba berputar dengan kuat di udara. Menghadapi mayat perak yang mengejarnya dari belakang, dia melepaskan pukulan yang ganas. Sebuah kekuatan dahsyat menghantam ruang di depannya dengan ganas, menyebabkannya tiba-tiba meledak. Saat tinju itu bergemuruh, sebuah kekuatan pantulan muncul di tinjunya. Dengan kekuatan pantulan itu, Lindong berubah menjadi seberkas cahaya. Akhirnya, di bawah teriakan orang banyak yang tercengang, dia terbang keluar melalui celah sempit di antara kedua ujung berkas cahaya itu. Sinar cahaya itu menutup, membentuk penjara pilar cahaya yang sempurna. Mayat perak yang mengejar itu menghantam pilar cahaya itu dengan keras, tetapi tidak mampu menimbulkan getaran sekecil apapun. Sayap naga hijau di punggung Lindong perlahan menghilang. Dia menatap mayat perak yang terkunci di dalam pilar cahaya sambil menghembuskan napas pelan. Memalingkan kepalanya untuk melihat Pang Hao, yang wajahnya agak kaku, dia tersenyum tipis kepada Pang Hao. Akan tetapi, senyuman itu jahat sekali, sampai-sampai dapat menyebabkan orang gemetar ketakutan. Sudut mulut Pang Hao berkedut sedikit saat dia menatap Lindong yang tersenyum tipis dan memasang ekspresi jahat. Tak lama kemudian, Pang Hao memaksakan senyum dan berkata, "Saudara Lindong benar-benar cakap. Dengan kekuatan tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut, Anda mampu menahan mayat perak pada tahap kematian mendalam tingkat lanjut. Kemampuanku tidak dapat dibandingkan dengan metode hebat milik saudara Pang Hao." Lindong terkekeh. Namun, niat membunuh di matanya tidak bisa lagi disembunyikan. Pang Hao ini terus-menerus membuat segalanya sulit baginya sejak mereka bertemu. Sekarang, dia bahkan bermaksud untuk mengunci Lindong dalam situasi yang pasti akan mati. Tindakan ini sudah cukup bagi Lindong untuk menempatkan nama yang terakhir dalam daftar yang harus dibunuhnya. Dasar bajingan tak tahu malu. Saat niat membunuh meledak dari mata Lindong, sebuah suara yang dipenuhi amarah tiba-tiba terdengar di belakangnya. Pada saat berikutnya, sebuah sosok mungil melesat keluar. Mengayunkan Live Dead Coffin cover di tangannya, dia dengan kasar memukul Pang Hao dengan marah. Melihat ini, ekspresi Pang Hao sedikit berubah. Namun, dia tidak melakukan apapun. Saat serangan itu hendak menimpanya, sesepuh berambut abu-abu itu melesat keluar dengan cepat dan mengayunkan punggung tangannya yang kurus kering. Cahaya hitam samar-samar terlihat dengan kekuatan Yuan yang tak terbatas, pemandangan yang sangat mengagumkan. Penutup peti mati hidup dan mati menghantam tangan tetua berambut abu-abu itu.
Suara keras bergema saat fluktuasi yang mencengangkan menyapu, sebelum tubuh mungil itu terlempar ke belakang. Gadis kecil ini kurang mendapat pendidikan. Wajah tetua berambut abu-abu itu sedingin es saat dia melihat Mu Lingsan terlempar ke belakang dan meraung dengan suara dingin. Entah dia dididik dengan baik atau tidak, bukan tugas anjing tua sepertimu untuk mendisiplinkannya. Tatapan mata Lindong berubah suram dan menyeramkan saat ini. Detik berikutnya, cahaya hijau tiba-tiba meletus dari tubuhnya saat raungan dahsyat terdengar, "Lingsan!" Mendengar teriakan Lindong, Mu Lingsan segera menganggukkan kepalanya dan melemparkan penutup peti mati hidup ke arah Lindong. Lindong menangkapnya dengan sekali tarikan. Kekuatan Yuan yang tak terbatas melonjak dan dengan ayunan yang ganas, gelombang cahaya hitam melolong keluar dari penutup peti mati, menyapu ke arah tetua berambut abu-abu itu. Fluktuasi ki kematian? Mata tetua berambut abu-abu itu mengeras saat dia menatap gelombang cahaya hitam yang menyapu ke arahnya. Segera setelah itu, dia mengepalkan tinjunya. Jejak tinju berukuran 1000 kaki membeku di udara, sebelum menghantam gelombang cahaya hitam itu dengan keras. Suara benturan keras terdengar ketika riak energi yang tak tertandingi menyebar keluar, menyebabkan awan guntur terkoyak. Tidak ada jejak emosi yang terlihat di wajah Lindong, dan dia tidak menunjukkan niat untuk mundur. Detik berikutnya, penutup peti mati hidup di tangannya tiba-tiba terbang. Seperti kapak raksasa, kaki kanannya terangkat sebelum dengan kejam dilemparkan ke atas penutup peti mati. Dengan tendangan ini, Life Dead Coffin Cover langsung berubah menjadi sinar cahaya hitam. Sinar itu menembus ruang dengan kecepatan yang mencengangkan, bergemuruh hebat ke arah tetua berambut abu-abu. Bodoh! Melihat Lindong benar-benar telah melemparkan Life Dead Coffin Cover, tatapan serakah sekaligus seringai muncul di mata tetua berambut abu-abu itu. Life Dead Coffin Cover ini jelas merupakan harta karun jiwa yang sangat kuat. Dead Key yang dilepaskan oleh Lindong sebelumnya yang hanya dapat digunakan oleh para ahli tahap kematian mendalam jelas merupakan salah satu kemampuan penutup peti mati itu. Adapun Lindong yang kehilangan penutup peti mati hidup, bukankah itu sama saja dengan seekor harimau yang kehilangan taringnya? Karena kau menghadiahkan harta ini kepadaku, aku tidak akan bersikap tidak sopan. Dengan mengepalkan tangannya, Yuan Power yang tak terbatas berubah menjadi 2 tangan raksasa setinggi 1000 kaki. Begitu muncul, mereka langsung meraih sinar hitam yang melesat ke arah tetua berambut abu-abu itu. Ketika tangan raksasa itu mencengkeram sinar cahaya hitam itu, fluktuasi yang mencengangkan mulai terpancar keluar sementara penutup peti mati kehidupan meronta mati dengan ganas, membentuk jalan buntu dengan tangan raksasa itu. Lindong menyaksikan kejadian ini dengan acuh tak acuh. Namun, dia mengabaikannya saat tatapannya yang suram dan menyeramkan tiba-tiba beralih ke Pang Hao. Tubuhnya bergerak dan menghilang. Melihat Lindong menghilang, ekspresi para ahli 9 gerbang tenang itu langsung berubah. Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari bahwa tujuan Lindong selama ini bukanlah tetua berambut abu-abu itu, melainkan Pang Hao. Dia sengaja melempar tutup peti mati hidup demi menahan si tetua berambut abu-abu. Bocah, beraninya kau! Tetua berambut abu-abu itu juga menyadari ada sesuatu yang salah, yang membuatnya langsung berteriak dengan keras. Namun, saat ini, dia sedang ditahan oleh penutup peti mati hidup. Energi yang sangat aneh merasukinya, menyebabkan dia tidak berani melepaskan diri secara sembrono untuk sementara waktu. Seolah-olah dia tidak mendengar raungan tetua berambut abu-abu itu, tubuh Lindong melesat dan muncul di depan Pang Hao yang berwajah muram. Sesaat kemudian, senyum jahat muncul dari sudut mulut Lindong. Tanpa ragu, Lindong segera melancarkan tinjunya. Saat kekuatan tinjunya meletus, total 30 tato cahaya naga hijau tiba-tiba muncul di sekitar lengannya, menyebabkan raungan naga yang mencengangkan langsung bergema. Saat 30 tato cahaya naga hijau itu membesar, energi yang terpancar darinya menyebabkan distorsi muncul di ruang sekitarnya. Setelah melihat ini, keterkejutan dan ketakutan muncul di mata para ahli 9 gerbang tenang di sekitarnya. Apakah kau benar-benar berpikir aku takut padamu? Pang Hao benar-benar marah pada Lindong, dan kilatan mengerikan muncul di matanya. Pada saat berikutnya, Yuan Power yang tak terbatas menyembur keluar dari tubuh Pang Hao tanpa hambatan apapun. 9 telapak tulang putih yang tenang. Raungan dahsyat terdengar dari mulut Pang Hao.
Sesaat kemudian, telapak tangannya tiba-tiba berubah menjadi putih berkilau seperti batu giok, seperti lengan yang terbuat dari tulang putih. Fluktuasi yang menyebabkan hawa dingin menjalar ke seluruh hati memenuhi permukaan warna putih berkilau itu. Jelaslah, apa yang disebut 9 telapak tulang putih tenang adalah seni bela diri yang sangat tangguh. Detik berikutnya, di bawah perhatian banyak tatapan dari sekeliling, tinju yang dibalut tato cahaya naga hijau menghantam keras lengan tulang putih itu. Pada detik-detik terjadinya benturan, suara yang dalam dan memekakkan telinga langsung terdengar, bahkan awan petir di area tersebut pun tersebar oleh kekuatan yang ditimbulkannya. Saat suara keras bergema, suara ledakan serta jeritan memilukan pun terdengar. Pada saat berikutnya, pupil orang-orang di sekitarnya sedikit mengecil saat mereka melihat lengan tulang putih Pang Hao meledak, berubah menjadi kabut berdarah. Seperti layang-layang dengan tali yang putus, tubuhnya terbang mundur. Sejumlah ahli 9 gerbang tenang berusaha mencegah hal ini terjadi, tetapi terlempar kembali sambil menyemburkan darah oleh kekuatan yang mencengangkan. Melihat hasil ini, keterkejutan dan keheranan meledak tak terkendali di hati semua orang. Siapa yang mengira bahwa Lindong ini benar-benar dapat meledakkan lengan Pang Hao tahap kehidupan mendalam yang sempurna dengan satu pukulan. Tingkat kekuatan ini tidak diragukan lagi jauh lebih tirani daripada pertukaran mereka setengah hari yang lalu. Terlebih lagi, ketegasan dan kekejaman Lindong membuat hati mereka sedikit bergetar. Yang pertama tampak sangat mudah, tetapi tindakannya luar biasa tegas dan tegas. Barangkali, bahkan tetua berambut abu-abu itu tidak akan pernah menyangka bahwa Lindong mampu melukai Pang Hao hingga tingkat demikian bahkan ketika berhadapan dengan halangan dari seorang ahli tahap kematian mendalam awal. Anak muda, kau sedang mencari kematian? Melihat Pang Hao yang terluka parah, tetua berambut abu-abu itu meraung marah. Tubuhnya tiba-tiba berbalik saat angin cakar yang cepat dan ganas menerjang ke arah Lindong. Sayap naga hijau di punggung Lindong terbuka, membuatnya mundur dengan cepat, dengan mudah menghindari serangan dari tetua berambut abu-abu itu. Saat ujung kakinya mendarat di penutup peti mati hidup dan mati, dia menatap dengan acuh tak acuh ke arah tetua berambut abu-abu yang marah itu serta Pang Hao, yang telah kehilangan lengannya, sebelum berbicara dengan suara acuh tak acuh, aku baru saja menarik kembali sedikit minat. Karena kamu bersekongkol melawan orang lain, kamu tentu perlu bersiap untuk dikomploti. Haha, aku tidak keberatan jika gerbang 9 tenangmu berencana untuk terlibat denganku di sini. Namun, kau mungkin akan kehilangan harta karun di dalam aula guntur itu. Senyum Lindong dan kata-katanya yang acuh tak acuh langsung menyebabkan tetua berambut abu-abu yang telah menerjang ke arahnya lagi tiba-tiba membeku. Pada saat ini, 3 mayat perak telah disegel dan pintu-pintu besar aula guntur terbuka lebar. Harta karun yang tidak lagi dijaga itu tidak dapat disangkal merupakan daya tarik yang sulit diabaikan oleh para ahli yang hadir. Pada saat ini, mata semua orang sudah dipenuhi oleh kemerahan. Setelah ini selesai, aku akan memastikan kau memohon padaku untuk membunuhmu, bocah nakal. Tetua berambut abu-abu itu berkata dengan sungguh-sungguh. Aku akan menemanimu kapan saja. Lindong menjawab dengan senyum tipis dan tidak lagi memperdulikannya. Dengan lambaian lengan bajunya, penutup peti mati hidup di bawah kakinya melesat ke arah Mulingsan, yang menangkapnya dengan sekali genggaman. Ayo pergi! Lindong berteriak saat tubuhnya melesat maju. Seperti seekor burung peng raksasa, ia melesat menuju pintu aula guntur yang terbuka lebar. Di belakangnya, sejumlah besar ahli juga bereaksi. Seketika, satu persatu sosok menyerbu ke dalam aula guntur yang telah disegel selama 1000 tahun.